Pemirsa, PAN mulai mendapat kursi di pemerintahan setelah bergabung dengan koalisi pemerintahan pada September lalu. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN. Partai Amanat Nasional makin mendapatkan tempat di pemerintahan. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik kader PAN Sutrisno Bachir sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN. Mantan Ketua Umum PAN itu ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong peningkatan sektor industri agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Selain itu, lembaga ini akan aktif memberikan masukan-masukan kepada Presiden terkait pemulihan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo optimis Komite Ekonomi dan Industri Nasional dapat memberikan perencanaan detail jangka panjang untuk Indonesia. Kerja KEIN yang dipimpin Sutrisno Bachir akan fokus pada industrialisasi dalam peningkatan ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Kita juga sudah ada peta jalan ke depan untuk ekonomi dan industri, tetapi dengan di backup oleh KEIN ini, karena di sana ada pelaku-pelaku, di situ juga ada dari akademisi. Kombinasi itu akan memberikan sebuah perencanaan yang lebih detail, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Saya tadi sudah meminta agar detail untuk 50 sama 100 tahun itu ada. Sejak menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah pada September tahun lalu, PAN sering disebut-sebut mendapatkan jatah menteri dalam rencana perombakan kabinet. Bahkan beberapa nama kader PAN sempat disebut-sebut akan menempati sejumlah posisi pada reshuffle kabinet jilid 3. Direktur Eksekutif Politreking Hanta Yuda menyebutkan, sejak menyatakan bergabung dengan pemerintah, PAN memang berpeluang mendapatkan kedudukan di pemerintahan. Namun menurutnya, posisi PAN di pemerintahan tidak boleh disamakan dengan partai lain yang telah lebih dahulu mendukung pemerintah. Kalau PAN gabung ke pemerintah berarti harus keluar dari KMP. Harus keluar dari KMP, karena KMP terlepas masih ada atau tidak, itu kan merepresentasikan tanda petik oposisi dua pemerintahan. Tapi kalau misalnya PAN gabung di pemerintahan, punya menteri misalnya setelah reshuffle kabinet, di saat yang sama misalnya masih koordinasi di KMP, itu lucu. Sehingga harus clear juga koordinasi di KMP-nya clear gitu. Sehingga tidak boleh lagi terjadi seperti era-era Pak SBY, ada partai menjalan politik dua kaki. Bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah memang telah memperkuat kubu pemerintah khususnya di parlemen. Apalagi PAN memiliki 49 kursi di DPR yang dapat membantu memuluskan kebijakan pemerintah dalam pembahasannya di DPR. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.